Baik, marilah perkuliahan pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, baik, saya akan mencoba mengulang ya, mereview kembali hasil tatap muka kita yang pertama dan kedua, yang teman-teman mungkin sebagian, bahkan kalau saya secara pribadi berharap semuanya sudah menyimak ya, mengikuti, mendengarkan uraian-uraian saya baik di video yang pertama maupun video kedua 2.1, 2.2 maupun 2.3. Nah, pagi hari ini kita pakai kesempatan untuk ta'aruf ya, biar ta'aruf secara langsung. Jadi mungkin teman-teman sudah ada sebagian yang sudah pernah ketemu. Kita sudah, ini semester berapa teman-teman? Semester 2, Pak. Oh, semester 2 ya, semester 2. Jadi kalau semester 2 kemarin belum ketemu dengan Pak Esan ya di mata kuliah tertentu, dan kita baru ketemu mata kuliah kita ini di ilmu Islam terapan. Baik, jadi mungkin nama sudah teman-teman sudah membaca. Saya asli dari Kudus, kemudian keluarga, alamat ya, anak, istri ini sudah semua, dan mungkin serba sekilas kalau teman-teman nanti mau mampir dan sebagainya, saya silakan. Baik, kita langsung ke tema bahasan kita. Jadi teman-teman, kemarin saya sudah mencoba mengelaborasi pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Jadi seringkali orang bicara tentang pengetahuan dan ilmu ya, knowledge dan science itu seringkali dipahami hampir secara bersamaan, dan terkesan antara pengetahuan dan ilmu itu sama. Pengetahuan dan ilmu itu dua istilah yang tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Nah, jadi pengetahuan itu kalau dalam uraian saya di YouTube yang pertama dan yang selanjutnya sudah saya sampaikan bahwa pengetahuan itu sesungguhnya lebih pada kumpulan informasi ya, pengetahuan tentang sesuatu tetapi bersifat informatif. Nah, kalau ilmu itu kumpulan teori ya, jadi konsep-konsep tentang sesuatu yang di situ konsep itu memberikan informasi, memberikan sebuah gambaran, memberikan konsep, tetapi antara gambaran yang satu atau konsep yang satu atau pengertian yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Sehingga nanti antara pengetahuan dan ilmu itu dua hal yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena orang yang bisa sampai pada tahap ilmu atau sains itu harus dimulai dari pengetahuan atau informasi itu ya. Sehingga orang yang sudah memahami informasi dengan baik, mengetahui sesuatu dengan baik, maka dia akan mudah sampai pada ilmu. Karena pengetahuan atau informasi yang dia dapatkan itu akan menghantarkan untuk bisa menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Kalau kawan-kawan kemarin sempat mengikuti ya, sudah menyimak YouTube saya yang pertama maupun yang kedua, saya menggambarkan bahwa ada peristiwa kecelakaan, dan orang yang menggambarkan peristiwa kecelakaan itu sebagai sebuah informasi ya, menginformasikan sesuatu ya, terjadi kecelakaan seperti video yang saya sampaikan itu. Wah, ngeri, terjadi kecelakaan gitu ya. Piye ceritane? Enggak tahu saya, pokoknya tadi ada kecelakaan. Nah, ini berarti informasi yang disampaikan. Nah, dia menyampaikan informasi, tetapi informasinya seperti apa itu enggak jelas ya. Informasinya seperti apa itu enggak jelas. Tetapi ketika orang bisa menyampaikan, jadi peristiwanya begini. Tadi ada sompok itu ya. Ada kendaraan dari arah yang berlawanan, posisinya sudah tidak memungkinkan, ada peluang untuk dia
nyalip ya, mendahului dan sebagainya, maka akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, ini artinya dua atau lebih variabel yang dia bisa menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, posisi inilah yang kemudian kita sebut sebagai ilmu. Mengapa? Karena di dalam ilmu itu bisa menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, maka ilmu itu seringkali didefinisikan hubungan dua atau lebih variabel. Nah, ilmu diperoleh dan dikembangkan oleh pemikir melalui rangkaian kegiatan yang disebut penelitian. Ya, jadi ilmu itu diperoleh tidak serta-merta, tetapi dia memang diperoleh dari bagaimana melakukan penelitian. Tentunya penelitian ini dilaksanakan dalam kaidah yang ilmiah. Kaidah yang ilmiah itu ya ada objeknya yang jelas, ada metodenya yang jelas, ada tahapan analisis yang jelas, kemudian harus dilakukan secara objektif, tidak boleh subjektif, tidak boleh prejudice, hanya mengira-ngira gitu ya. Bahkan tidak didukung oleh data, tidak dibahas secara sistematik, tidak boleh. Jadi kaidah ilmiah itu ya kaidah yang standar ya, yang kemudian kalau sudah memenuhi kaidah ilmiah disebut sebagai teori, yaitu himpunan materi teori tersebut ditata secara sistematik atau sistemik menurut kaidah logika dan diperoleh melalui kegiatan penelitian berstandar ilmiah. Nah, sehingga kalau pengetahuan yaitu tadi mengetahui tentang ada peristiwa kecelakaan, nah itu berarti pengetahuan. Tetapi kalau sudah bicara tentang sesuatu yang ilmiah, maka harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmiah. Nah, kegiatan dalam kerangka dasar dan kerangka epistemologi tertentu, sehingga objek kajian yang beragam ya terkait dengan ilmu Islam terapan. Mohon maaf, ini teman-teman kita ini prodinya apa ini? Oh, tadris matematika. Baik. Matematika ya. Tadris matematika. Jadi mengapa di dalam tadris matematika ini juga perlu ada kajian ilmu Islam terapan? Karena orang ketika mau bicara tentang ilmu Islam itu juga butuh ilmu eksak. Karena kalau secara umum ilmu itu dibagi menjadi social sciences dan natural sciences. Jadi ada ilmu sosial, ada ilmu alam. Nah, dua ilmu ini yang kita pelajari ini tentunya harus kembalikan kepada ilmu Islam terapan. Mengapa? Nah, di materi yang sudah saya jelaskan bahwa PTKIN atau IAIN atau teman-teman ini kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang tentunya core akademiknya, ilmu apapun, program studi apapun yang kita ambil, maka tidak boleh lepas atau harus ada dalam keberadaan ilmu Islam terapan. Nah, ilmu Islam terapan itu mendasarkan diri pada dua sumber utama kita, yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, seperti apa penjelasannya nanti kita akan sampai ke sana. Nah, teman-teman yang saya hormati, karena memang ilmu kita itu ilmu yang harus ada dalam kerangka ilmu agama Islam, maka struktur epistemologi ilmu agama ini juga harus didasarkan pada persoalan keagamaan dari ilmu kita itu. Ya, ilmu agama itu harus didasarkan kepada Al-Quran maupun As-Sunnah, yang Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi kerangka kita untuk bagaimana membreakdown logika berpikir kita, praktek kehidupan kita atas dasar Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, tentunya Al-Quran dan As-Sunnah itu memang bukan kitab yang sudah secara rinci dan detail
menjelaskan persoalan-persoalan kehidupan manusia, baik kehidupan beragama, kehidupan budaya, kehidupan politik, kehidupan sosial, ya, kehidupan ekonomi, ya, kehidupan wisata, kehidupan apapun. Nah, itu tidak secara rinci sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi di dalam Al-Quran dan Sunnah pasti sudah memberikan satu norma dasar, fondasi dan sumber dasar kepada manusia, hamba Tuhan yang memang kita sebagai seorang muslim kembalinya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah itu kemudian kita akan dibawa dan dibantu. Setelah memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara baik, maka kita kemudian bisa menghasilkan sebuah teknologi. Nah, teknologi itu adalah ilmu tentang teknik, ya. Jadi ilmu tentang teknik atau terminologus sains adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi sains dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya apabila dipahami definisi ilmu tersebut di atas, maka terjemah sains adalah ilmu. Maka tadi saya bilang bahwa pengetahuan dan ilmu itu seringkali dipakai secara bersamaan, walaupun secara substantif itu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, dari ilmu dan dari pengetahuan dan ilmu inilah kita kemudian akan terbawa pada teknologi. Nah, unsur dasar metodologi yang harus ditampilkan dalam pengertian sains atau ilmu adalah unsur teori yang merupakan rumusan hubungan dasar dua atau lebih fenomena. Tadi yang sudah saya sampaikan, bahkan di video sudah saya sampaikan bahwa ilmu itu hubungan dasar dua atau lebih fenomena yang memiliki potensi eksplanasi dan prediksi. Jadi hubungan dua atau lebih variabel atau hubungan dua atau lebih fenomena itu bisa memprediksi terjadinya sesuatu, gitu ya. Contoh tadi yang kemarin sudah teman-teman ikuti penjelasannya, kecelakaan itu terjadi karena ada dua fenomena yang saling berhubungan. Fenomenanya apa? Gitu ya. Fenomenanya ada kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan dan posisi mau nyelip itu sudah tidak memungkinkan. Nah, cara wong Jawa, cara wong Kudus, kondisi wis sompok itu ya, kondisi sudah tidak memungkinkan kok ijek nyelip, maka terjadilah kecelakaan. Nah, ini kan berarti dua fenomena, dua keadaan yang saling berhubungan bisa menimbulkan sesuatu. Nah, maka yang namanya ilmu itu kemudian to explain, ya. Kalau pengetahuan atau informasi itu hanya memberikan gambaran gitu ya, tetapi tidak bisa menjelaskan. Tadi contohnya terjadinya kecelakaan, kalau itu sebagai pengetahuan maka tidak ada yang bisa menjelaskan. Jadi teman kita yang datang yang kemudian, "Oh iya tadi ada kecelakaan. Piye ceritanya piye?" "Wah, gak ngerti aku. Pokoknya mau ono kecelakaan." Nah, berarti kan tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa to explain, tidak bisa menjelaskan. Ya, dia hanya memberikan informasi tetapi tidak bisa menjelaskan. Tetapi kalau ilmu, ya, ada penjelasan dua atau lebih variabel, maka dia bisa menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian ilmu itu bisa to predict, ya, bisa memprediksi. Ya, jadi seorang sopir, ya, kita itu ya, pengendara sepeda motor, nek wis ngerti nek kono jegongan kok buanter, apalagi tetap melewati atau melampaui jeglongan itu, ya, peluangnya kita akan jatuh. Nah, ini kan berarti kalau kita dalam kecepatan tinggi dihubungkan dengan blowokan besar yang kemudian kita masih tetap terabas, maka prediksinya kita akan jatuh, terjadi kecelakaan. Mungkin kecelakaan tunggal karena jatuh sendiri. Kecepatan yang tinggi dengan posisi jalan yang sangat tidak kondusif, maka bisa menyebabkan jatuh. Nah, orang yang bisa menjelaskan seperti ini disebut ilmu. Ya, ini disebut ilmu. Tetapi nek ana wong muni, aja liwat kono, lha ngopo? Dalane ali. Lah ngopo nek ali? Yo dalane ali, ora kepenak dan sebagainya. Nah, orang kalau menjelaskan sekadar itu namanya pengetahuan, gitu ya. Memberikan informasi bahwa di sana jalannya jelek. Tetapi bagi orang yang sudah bisa menjelaskan, Mas nggak usah lewat situ, Mbak nggak usah lewat situ. Ngopo Mas? Mbak, dalannya weli, licin, gitu ya.
Dan di sana banyak anak-anak muda yang memang justru sukanya lewat sana, gitu ya. Mengapa kok lewat sana? Karena kalau lewat sana itu ya mereka berboncengan nek dalane weli ya munggah medun kan sing bonceng leng ceklan tambah kenceng. Lah iki kan biasane cah nom-nom kan ngono golek dalan sing weli sing munggah medun sing bonceng kok ben leng ceklan tambah kenceng ya. Ngono ya Mas Rifki ya kira-kira ya. Angger sing mesem-mesem pengalaman iki. Sing ora mesem kan kuwatir nek konangan. Mulane ora usah mesem-mesem gitu ya mundhae konangan gitu ya. Jadi ini yang apa namanya kita pahami sebagai apa namanya prediksi. Nah oleh karena itu teman-teman ini nanti kita akan lanjutkan bahwa pengetahuan ilmu dan teknologi itu sangat penting dalam konteks ilmu Islam terapan. Nah ilmu Islam terapan itu mengkembalinya pada Al-Quran dan hadis. Dan agar kita bisa menerapkan, maka saya sudah mencontohkan bagaimana wudhu, sudah mencontohkan bagaimana orang nikah itu ya boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4. Tetapi jangan lupa bahwa penafsiran 2, 3, dan 4 itu ada catatan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka kalau tidak bisa adil atau bahkan baru khawatir tidak bisa adil, maka ya cukup 1 gitu ya. Nah teman-teman yang saya hormati, dengan demikian maka agar kita bisa memahami sumber utama ya, sumber pertama dan utama kita yaitu Al-Quran dan hadis, maka kemudian kita harus bisa memposisikan bagaimana pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis kita. Dalam ilmu agama khususnya Islam, kualifikasi pengertian sains tersebut di atas dapat dimungkinkan dengan mengembangkan pengembangan tertentu dalam metodologi keilmuan. Nah, dalam hal ini tentunya teman-teman dulu sudah pernah kuliah filsafat ilmu ya? Filsafat ilmu? Filsafat matematika. Belum, Pak. Belum ya? Oh, belum ya. Jadi kalau begitu teman-teman istilah ontologi, epistemologi itu sudah familiar belum? Belum familiar, Pak. Belum ya. Nek ngono kok seceng lah. Belajar dengan apa namanya? Membaca di internet, di Google banyak kaitannya dengan ontologi. Ontologi itu ilmu yang membahas atau filsafat yang membahas tentang mahwa atau mahiyah. Apa tentang sesuatu. Kalau epistemologi itu bagaimana kita memperoleh sesuatu. Kalau aksiologi itu bagaimana kita memanfaatkan sesuatu. Gitu ya. Baik teman-teman, apa suaranya di nonaktifkan ya? Apa istilahnya itu? Biar kita bisa apa namanya? Jernih ya suaranya. Nah, teman-teman, unsur pengembangan sampai pada lapis keberadaan fenomena agama bukan hanya dalam akhirat semata, tetapi harus sampai pada fenomena keagamaan yang bersifat indrawi. Maksudnya gini teman-teman. Jadi kita nanti kalau bicara tentang matematika, ya, ilmu matematika kita itu kan ilmu matematika yang bersifat indrawi, bersifat exactly, bersifat duniawi, tidak semata-mata bersifat ukhrawi. Nah, apakah ada hubungannya ilmu matematika dengan bersifat ukhrawi? Oh, sangat ada. Karena orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh korupsi. Nah, orang yang korupsi itu paham matematika apa tidak ya, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya. Berarti pemahaman matematikanya buat korupsi ya? Loh, kok orang jawab ya? Disalahgunakan, Pak. Oh, disalahgunakan. Nah, biar tidak disalahgunakan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Memperkuat iman. Memperkuat iman. Imunnya diperkuat apa tidak? Dalam ilmu agama. Nah, dalam konteks inilah teman-teman kita berharap bahwa ilmuwan-ilmuwan ke depan itu
itu, apalagi ilmuwan-ilmuwan atau saintis terutama di bidang matematik ini, orang yang senantiasa bisa menegakkan bahwa 4 kali 4 adalah 16 ya. 16. Ya. 16. 16. Nah, zaman aku cilik kan 4 kali 4 16. Sempat nek ono WA harus dibalas kan gitu ya. 4 kali 4 16. Sempat nek ono WA kudu dibalas kan gitu ya. Karena kalau tidak dibalas, wah besok kuliah ora diampiri, ora diboncekno, ora dijak ngopi, ya, ora dijak ngobdar dan sebagainya. Karena ini. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang matematika, orang yang sudah memposisikan ilmu matematik ya dalam konteks agama dan keberagamaan, dalam konteks ilmu Islam terapan, maka orang itu tidak akan berani main-main dengan ilmu matematikanya. Ya, sehingga ilmu matematika adalah ilmu eksak yang sudah tidak boleh direkayasa, bahkan keberadaan ilmu matematika ini diposisikan sebagai bagian dalam rangka untuk bisa menjadi seorang muslim yang baik. Nah, dengan kualifikasi seperti itu, maka sains agama tidak lain adalah kumpulan teori praktis tentang kehidupan konkret umat Islam sebagai pelaksana isi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, isi Al-Quran dan As-Sunnah, apakah di dalam Al-Quran itu nanti ada enggak penjelasan tentang ilmu matematika atau ilmu hitung? Ada enggak di dalam Al-Quran itu ilmu hitung? Ada, Pak. Ada, Pak. Contohnya apa? Ada, Pak. Contohnya apa? Ilmu Pak. Tentang warisan. Bab warisan ya. Lidzakari Ilmu nujum. Hadil unsayain. ya, mislu hadil unsayain. Itu tadi ada yang bilang ilmu nujum, tapi ilmu nujumnya ilmu nujum yang benar ya, tidak ilmu nujum untuk yang macam-macam ya. Jadi misalnya teman-teman punya kenalan ya, karena kita masih menggunakan ilmu Islam Nusantara ya, dalam tradisi orang Jawa itu sampean besok nek duwe kenalan, duwe teman yang kira-kira sudah segera akan diajak menyusul dan mengikuti jejak Aurel sama Atta itu ya. Ini teman-teman ada yang hadir di resepsinya Aurel ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ada ya. Saya alhamdulillah kemarin Anaknya Habib Rizik, Pak. oh ada Habib Rizik. Ya, saya kemarin alhamdulillah ikut hadir dalam acara pengajiannya Aurel itu ya. Dan ya mengikuti sampai selesai. Lewat YouTube maksudnya. Lewat YouTube itu ya. Karena itu ya. Ya sama ya. Bening sama juga sama ya, mengikuti kayaknya. Baik. Jadi kembali ke materi kita. Jadi kita sesungguhnya kalau bicara tentang sains ya, matematika terkait dengan prodi teman-teman ini, maka matematika itu ada dalam keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran memang mengajarkan tentang ilmu matematik. Lidzakari mithlu hadzil unsayain ya. Bagi seorang laki-laki itu mendapatkan bagian istilah orang Jawa kan pikul segendongan. Nah, lalu bagaimana ini nanti kaitannya dengan pembagian waris ya, sing sepikul segendongan? Apakah secara matematis itu bisa saja sepikul segendongan itu diubah, karena dulu itu kan ada pendapat ya, ada gagasan baru bahwa karena laki-laki dan perempuan sekarang sudah memasuki dunia kerja, sudah sama-sama sebagai orang yang dianggap profesional, maka ya sudah tidak signifikan lagi, sudah tidak relevan lagi kalau pembagian waris itu perbandingannya 1:2 atau sepikul segendongan ya, karena laki dan perempuan itu sudah mempunyai tanggung jawab yang sama, podo kerjone, podo ngurmati keluargane dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal nas Al-Qur'annya jelas seperti itu. Nah, orang yang matematis bisa membantu bagaimana menjelaskan dan memahamkan ini.
Sebenarnya ketika kita bicara tentang keadilan di dalam agama, maka spekul segendongan itu nanti ketemunya kan sama, teman-teman. Secara matematik ya, secara matematik itu rumusnya sama. Jadi kalau ada Anton mau nikah dengan Riza ya, ini nek dicontohno sing kene lanang mbek wedok malah penak ya. Bening Syafa itu perempuan ya? Cewek ya? Iya. Oh iya. Ini contoh saja, misalnya Bening nikah sama Rifki, gitu ya. Lalu Rifki mendapatkan amin ya. Orang sing amin ini loh Ki, ya. Setuju, Pak. Setuju ya? Wah ketoknya kok contohnya pas iki ya. Contohnya kita kok pas sih, Rifki guyune tenanan kita Oke Pak, amin. Amin. Ya. Jadi misalnya terus Rifki mendapatkan waris ya, waris dari keluarga. Karena dia laki-laki kan dapatnya 2, gitu ya. Ini dapatnya 2. Nah Bening suatu saat juga akan mendapatkan bagian warisan dari keluarganya. Karena dia perempuan dapatnya 1. Bening berarti kan nggawa muleh ning omah nggawa 1, Mas Rifki nggawa muleh ning omah 2. Tekan omah dijumlah piro? 3. Jadi sama. Jadi ketika nanti Mas Rifki dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan ayo Mas Rifki dapat 2. Ya, misalnya Rifki duwe adik namanya Rodotul Uliyah ya. Rodotul Uliyah. Oh enak Mas Rifki untuk 2, aku untuk 1. Yo tenang toh, tenang gitu ya. Lah delalah barang-bar Kang Sedilok ya. Ya, Uliyah nikah ya dengan Mirza. Amin gitu ya. Amin. Amin. Ya. Jadi akhirnya Uliyah nikah sama Mirza gitu ya. Nah, mau kan Uliyah kan merekke sama Rifki. Ya, enak Mas Rifki untuk 2, aku untuk 1. Nah, barang ngono si Mirza sebagai suami juga ndelalah dari keluarganya Mirza juga ada pembagian waris. Mirza dapat berapa? Dapat 2. Jadi ketika Mirza sama Ulfia tadi dijadikan 1 jumlahnya 3. Ketika Rifki memang tok 2, tapi kan siapa Rifki? Judulnya siapa Rifki? Bening ya. Rifki memang tok 2, tapi Bening kan tok 1, jumlahnya tetap 3. Nah, Uliyah memang tok 1, tapi kan ketemu Mas Mirza kan tok 2, jadi jumlahnya sama-sama 3. Nah, lalu isinya berapa? Lorone Mas Mirza itu jumlahnya piro, sijine Uliyah itu jumlahnya piro, itu sesuatu yang relatif. Sehingga ketika kita bicara matematis tentang bandum waris, andum waris di dalam Al-Qur'an ya, lidzakari mislu hadzil unsayain, itu secara matematis sebenarnya sudah sangat adil. Komposisinya sing wedok untuk 1, sing lanang untuk 2. Toh nanti ketika sing wedok ditambah sing nggone jatahe nggone bojone jumlahnya menjadi 3. Toh Mas Rifki untuk 2, tapi kan engko untuk jumlahnya tambahan sangka Mbak Bening kan jumlah hanya 1, jadi sama-sama 3. Nah, teman-teman yang saya hormati, logika matematis seperti ini sangat membantu kepada kita bagaimana mengimplementasikan ilmu Islam terapan kita, sehingga kelanjutan dari pemahaman yang seperti ini, saya sendiri kemudian sering ada teman, ada keluarga, family yang minta saran gitu ya, Mas Esan gimana ini kalau misalnya pembagian waris seperti ini ya. Saya sering menyarankan sudahlah gini aja Mbak D, gini aja Pak Le, Pak D, Mbak, ayo kita mengikuti nas Al-Qur'an. Pembagiannya sing lanang untuk 2, sing wedok untuk 1. Dene nek nggon keluarga nek wis dibagi seperti itu, kemudian wis ngene ini kita bagi ya, sing Mas Rifki untuk 2, sing Uliyah untuk 1. Ya wis dibagi, tetapi kemudian Mas Rifki wis ngene Pak, misalnya sing memfasilitasi bagi itu Mbah Modin atau family atau siapa yang sudah dianggap mumpuni ya,
aku untuk loro rapopo, wes aku ikhlas si ulya tak imboi. Utawa wes ulya loro aku siji gak apa-apa. Asal antarodin sudah sama-sama ridho, tetapi keridoan itu ketika sudah diberikan pembagian hak waris menurut agama Islam. Nah, ini namanya orang yang secara pengetahuan, secara ilmu, secara teknis orang sudah bisa memahami dengan baik bagaimana menerapkan dan mengamalkan ilmu Islam terapan. Kita tidak hanya kemudian patok bangkrong tentang bagaimana lidzakari mislu hadzil unsayain, lalu tidak ada pemahaman-pemahaman yang baik sehingga Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa kita laksanakan di lapangan dengan baik. Nah, tambah sedikit lagi tentang posisi produk keilmuan ya, dengan kualifikasi tersebut menghasilkan tipologi sains yang tidak hanya membahas unsur normatif atau spekulatif ajaran Islam semata, akan tetapi juga sampai pada tipologi unsur operasional dan produk pelaksanaan dengan istilah teknik. Nah, tadi teman-teman, ketika kita sudah bicara tentang mengkomunikasikan, menjelaskan, kita kembali kepada nas Al-Quran lidzakari mislu hadzil unsayain misalnya, lalu menjelaskan kepada famili, kepada para ahli waris dan bisa memahami itu dengan baik, maka inilah yang dimaksud kita sudah bisa membreakdown norma di dalam Al-Quran atau teks di dalam Al-Quran sampai kepada teknis bagaimana memahami ini, mengamalkan ini, menjalankan ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, pada tahap ini sains agama Islam sudah tampil dalam bentuk pengembangan metode yang baru yang kemudian dapat disebut sebagai ilmu kaifiyat tadayun ya. Jadi tadayun itu keberagamaan. Bahasan tentang tadayun nanti lebih lanjut gitu ya. Ada dua istilah penting yang kita harus memahami dengan baik dalam konteks mata kuliah kita ilmu Islam terapan, yaitu din dan tadayun, agama dan keberagamaan. Karena dua istilah ini lagi-lagi ya, dua istilah ini antara din dan tadayun atau agama dan keberagamaan itu dua istilah yang tidak bisa dipisah ya, tetapi bisa dibedakan. Din itu agama, agama itu wahyu, agama itu teks, agama itu norm, agama itu nilai ya. Nah, sebagai wahyu, sebagai norma itu tidak bisa aplikatif dengan baik kalau tidak ditarik ke bawah dengan term yang kedua yaitu tadayun atau keberagamaan. Nah, sehingga dalam bahasa yang mudah, din itu wahyu, din itu Al-Quran. Nah, tadayun itu respon kita terhadap wahyu atau terhadap teks, terhadap ayat Al-Quran untuk kita respon menjadi perilaku agama atau keberagamaan. Nah, sebagai ilmu teknik, profil ilmu praktek tersebut adalah teknik dalam bidang keberagamaan yang merumuskan pola-pola operasional dan prosedur perilaku beragama. Nah, teman-teman yang saya hormati, besok Anda sebagai calon sarjana matematik, maka saya contohkan tadi kasus lidzakari mislu hadzil unsayain, atau ketika teman-teman nanti bicara tentang pembagian waris, ada rot, ada ngol, ada macam-macam itu dalam konteks hitung-hitungan waris, maka ilmu matematika Anda harus diposisikan dan didudukkan dalam konteks kita mengamalkan atau mengaplikasikan Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, teman-teman yang saya hormati, yang selanjutnya adalah struktur Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, barangkali ada teman-teman yang sebelum tak lanjut ke struktur Al-Quran dan Hadis, barangkali ada pertanyaan dan sebagainya, saya persilahkan. Nggak usah malu-malu, nyantai saja.